jelasin biar abang paham kaidah terpecah belah. Terpecah belah itu dikarenakan orang-orang ini mempercayai dzurriyyat palsu. Jadi selama orang itu mempercayai dzurriyyat palsu, maka wajib pecah belah. Selama piring itu sudah nggak bisa lagi dicuci, ya, ia harus dipecahin, diganti yang baru. Gitu. Jadi pecah belah umat ini adalah permintaan umat itu sendiri. Kami hanya memberikan kabar agar mereka jangan coba-coba mengakui nasab palsu sebagai dzurriyyat Nabi. Siapa yang mengakui nasab palsu sebagai dzurriyyat Nabi, maka berdasarkan hukum syariat, orang itu kalau saya jadi presiden, saya perangin, tangkap, melanggar pidana itu, mencederai kemaslahatan dan kewibaan baginda Nabi Muhammad SAW. Kamakal, sebagaimana Nabi Muhammad bersabda, pertama, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang memalsukan sesuatu, membawa-bawa nama saya, maka tempat duduknya di api neraka. Berarti haram, menghalalkan perkara haram, murtad, gitu Pak. Kedua, man idda'a ay man intasaba ila ghairi abihi wa huwa ya'lamu fal jannatu alaihi haramun. Siapa orang yang mencantolkan nasabnya bukan kepada bapaknya dan dia tahu kalau itu bukan bapaknya, maka jahanam atas orang itu. Jadi kalau ada kiai dulu nggak tahu, habib-habib dulu yang mereka tahu dia sebagai cucu Nabi berdasarkan pengetahuan dia itu, ya, bukan berdasarkan penelitian, maka orang-orang di masa sebelum penelitian ini yu'fa anhu, dimaafkan. Jadi kalau ada orang yang membawa-bawa nama kiai zaman dulu, karena kiai itu mengakui, itu dianggap kiai kena tipu, bukan kiai peneliti. Jadi nggak masalah, kiai itu nggak berdosa, kena tipu, begitu Bang. Silakan. Dulu Habib yang namanya Rizik Syihab teriak-teriak, kalian jangan ngaku cucu Nabi, kami doang cucu Nabi, yang lain bahlul semua, palsu semua. Siapapun yang mengaku cucu Nabi wajib verifikasi dari kitab-kitab nasabah. Itu kata Habib Rizik. Ya, wajib tes DNA. Jangan nanti DNA Nabi kemana, DNA dia kemana, seakan-akan mereka benar cucu Nabi. Begitu ketahuan DNA-nya mereka itu DNA haplogrup G, langsung berubah fatwa oleh anak menantunya yang mengatakan haram pakai DNA. Coba kalau DNA mereka itu J1. Itu apa, selokan sana ada nggak? Gitu. Ya, jadi solusinya yang terbaik Bang, seluruh kaum muslimin demo, seluruh kaum muslimin dari mulai Aceh, mulai Jawa Timur, Jawa Barat, seluruh Indonesia demo meminta kepada pemerintah dan meminta kepada rabithah mereka untuk bertanggung jawab atas pengakuannya sebagai keturunan Nabi di Indonesia ini dengan membawa data yang lebih tua dari abad 9 Hijriah sebagai keluarga Ba'alawi dari Babirbat. Jangan ngaku Ba'alawi dulu, verifikasi apakah Muhammad Said Mirbad benar sebagai cucunya Alwi bin Abdullah bin Ahmad bin Isa. Jangan dulu ke Abdullah, jangan dulu ke Abdullah minta verifikasinya. Verifikasi dulu dari mulai Muhammad Said Mirbad, benarkah dia ini cucunya Alwi? Karena tidak ada satu pun naskah yang membuktikan Alwi bin Abdullah bin Ahmad bin Isa mempunyai keturunan sampai Muhammad Said Mirbad. Saya buktikan. Di dalam pengakuan mereka, Alwi punya anak Muhammad, betul? Muhammad ini lahir 6 tahun setelah bapaknya yang bernama Alwi meninggal dunia. Satu. Perhatikan teman-teman. Mungkinkah Alwi punya anak 6 tahun setelah dia meninggal? Jawab. Mungkin nggak? Aneh dong.
Aneh dong. Bukan lagi aneh, aneh tapi culun ini mah. Bukan aneh lagi, aneh tapi culun. Nih. Nasab kok nggak pernah naik-naik kelas, tinggal kelas mulu. Itu nasab idiot namanya kalau tinggal kelas mulu nggak naik-naik. Paham? Teriaknya nasab kami adalah nasab yang paling sahih dari semua ahlul bait Nabi. Pret. Sahih ditanya kitab nasab kagak ada. Sahih kentut. Ya. Gitu teman-teman. Verifikasi. Verifikasi. Minta verifikasi mereka. Kalau mereka jurian Nabi berdasarkan data, bukan asumsi, bukan katanya-katanya, pakai data. Cari data nenek moyang kau yang lebih tua dari abad 9 Hijriah. Jelas tidak? Takbir! Allahu Akbar.